Jadi sebetulnya penyakit ini itu diawali dengan gangguan pada otak kita, pada bagian tertentu di otak kita yang mengatur pergerakan motorik. Gitu. Kalau motorik kan berarti pada saat kita bergerak, begitu ya, itu adalah motorik. Kemampuan kita bergerak, melakukan suatu pekerjaan, bahkan sampai pada minat kita melakukan pekerjaan itu dipengaruhi oleh suatu neurotransmitter, suatu senyawa di otak kita yang disebut dopamin. Begitu. Nah, dopamin inilah yang pada seseorang yang menderita Parkinson itu berkurang. Kemampuan motorik yang dikatakan tadi berubah itu menjadi lebih lamban, menjadi lebih cepat, atau bagaimana biasanya Ya, umumnya? jadi pada saat kita normal itu kan kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita bisa melakukan misalkan berjalan, ya, kita menulis, kita menggerakkan tangan kita, kaki tangan kita bergerak, badan kita bergerak itu dengan halus, dengan lembut. Nah, pada Parkinson itu tidak demikian. Ya, jadi terjadi gangguan pergerakan, jadi kaku, dyskinesia, menjadi lambat, begitu. Jadi seperti, dan juga pergerakan yang halus jadi tidak bagus, jadi seperti tremor itu bergetar, tangannya shaking bergetar-getar begitu. Nah, ini dapat terjadi pada usia tua memang pada umumnya, cuman pada yang muda memang ada 5% ya, yang tidak umum tetapi bisa saja terjadi, misalkan karena kerusakan otak tertentu begitu. Oke, sebetulnya tadi kan dokter sempat singgung salah satu gejalanya itu bisa tremor. Adakah gejala lain paling tidak yang bisa kita lihat secara kasat mata, Dok? Gejala dari Parkinson secara kasat mata itu memang pertama resting tremor, artinya pada saat dia diam dia akan shaking, bergetar gitu ya, tangannya bergetar begitu. Itu pada awalnya mungkin tidak terjadi gangguan memori, tidak terjadi gangguan ingatan, tidak terjadi gangguan kecerdasan maupun depresi atau gangguan mood. Tetapi pada saat lanjut semua yang saya sebutkan tadi dapat terjadi. Jadi tidak hanya gangguan motorik, tetapi bahkan sampai gangguan mood, depresi, gangguan berjalan, ya. Terus menulis juga jadi susah kan, bergetar-getar. Nah, itu semuanya dapat terjadi. Berapa lama biasanya, Dok, terlihat gejala yang betul-betul signifikan seperti kehilangan memori dan lain-lainnya sejak ia didiagnosa Parkinson ini? Beberapa tahun, biasanya bisa di atas 5 tahun, bahkan 10 tahun mungkin seseorang itu mulai onset itu mulai mengalami Parkinson mungkin pada usia misalkan 65 tahun begitu ya. Mungkin bisa 10 tahun ya. Setelah 10 tahun mulai itu terjadi gangguan pada kemampuan dia mengingat, kemampuan kecerdasan dia secara kognitif, mengingat memori, melakukan pekerjaan sesuatu yang ringan pun mungkin dia sudah tidak bisa. Mengingat anak cucunya mungkin dia akan mengalami kesulitan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena sindrom rigiditas itu kekakuan yang terjadi pada tubuh kita itu karena degenerasi dari otak kita, karena hilangnya bagian tertentu di otak. Seperti kita ketahui di otak kita ada bagian yang abu-abu, ada bagian yang warnanya putih. Nah, bagian abu-abu atau bagian yang gelap, substansia nigra istilahnya, itu berkurang pada Parkinson. Padahal dia itu sangat penting dalam mengatur dopamin dan juga aktivitas motorik pada tubuh kita. Jika dia berkurang secara degeneratif, artinya dari tahun ke tahun itu terjadi perburukan terus, akhirnya dari satu gejala bisa muncul gejala yang lain sampai akhirnya terjadi suatu degenerasi otak yang berat. Contohnya seperti kalau yang lalu kita pernah bahas Alzheimer. Nah, Parkinson ini nomor 2. Terjadi degenerasi pada otak kita yang berat, yang sampai sekarang mungkin masih belum ada obatnya. Tapi penyebabnya apa ya, ngomong-ngomong, Dok? Apakah memang ada faktor keturunan atau ada faktor lain ini yang menjadi penyebab penyakit ini? Memang ada faktor keturunan ya, ada suatu gen alpha-synuclein yang mungkin diturunkan, tetapi itu sekian persen. Ternyata ada hal-hal lain, yaitu contohnya yang banyak diteliti dan banyak ditengarai adalah penggunaan secara luas dan banyak, secara masif akan pestisida dan juga mungkin kalau kita lihat sekarang banyak sekali kerusakan pada alam, ada suatu bahan-bahan yang setiap hari kita konsumsi, bahan kimia pun bisa terkontaminasi bahan kimia, contohnya dari pestisida, penggunaan bahan-bahan kimia, organoklorin, herbisida, insektisida, dan segala macam yang ada di sekitar kita yang dapat meracuni kita dan sifatnya adalah neurotoksik, artinya toksin dan sifatnya radikal bebas, merusak otak kita, merusak sel-sel yang akhirnya berujung-ujung pada gangguan pada syaraf pusat
dan terjadilah tadi. Nah, dokter sebenarnya ingin tahu lebih lanjut nih mengenai penyakit dari Parkinson, tapi rupanya kita harus break dulu sejenak ya dok ya. Dan